Oke, selamat siang menjelang sore semuanya, mahasiswa saya. Siang Bu. Ya. Oke, hari ini kita masih kuliah perancangan sistem informasi. Oke, materinya di pertemuan 2 ini adalah perencanaan dan perancangan SI. Em, Kemarin kan kita sudah di pertemuan 1 tentang konsep sistem informasi ya. Kemudian ini kita sudah masuk ke ranahnya perancangan SI. Jadi bukan cuman di fase analisis, tapi sudah masuk di fase perancangan. Oke, nah ini buku kita. Ya, jadi slide ini dapat dilihat sumbernya dari buku Witten. Bisa diklik ini nanti di materi Anda, kemudian akan menuju ke bukunya, ke e-booknya. Kemudian pokok bahasan kita yaitu alasan pengembangan sistem informasi, dimensi kelayakan sistem informasi, pendekatan pengembangan sistem, kemudian dari analisis menuju ke perancangan SI, kemudian strategi perancangan sistem informasi. Jadi ada beberapa lagi ternyata. Ada analisis keputusan, pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek, kemudian tekanan-tekanan perancangan SI. Jadi ada 6 subpokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini siklus hidup sistem. Saya rasa Anda masih ingat siklus hidup siklus hidup sistem. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Jadi sebuah sistem itu pasti direncanakan dulu apa tujuannya, ya apa masalahnya atau apa peluangnya sehingga dia dibuat. Kemudian dianalisislah permasalahan-permasalahan yang ada atau dianalisislah peluang-peluang yang mungkin bisa didapatkan dikarenakan sebuah sistem informasi itu. Kemudian setelah dapat hasil analisisnya, maka dirancanglah sistem itu, kemudian diimplementasikan, lalu digunakan. Setelah digunakan, mungkin ada lagi masalah, atau mungkin ditemukan lagi beberapa peluang yang bisa didapatkan sehingga diulangi lagi di dalam masuk ke dalam fase perencanaan. Jadi siklus hidup sistem itu berputar, namanya siklus ya. Jadi dia berputar, tidak berhenti mulai dari fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, penggunaan sampai ke perencanaan lagi dan seterusnya. Sepanjang sistem itu hidup sampai akhirnya sistem itu mati. Ya sama seperti manusia, kalau udah mati kan selesai fasenya. Nah, begitu juga dengan sistem, ketika sistem mati tidak digunakan lagi, maka ya selesai fase 5 fase yang ada ini. Kemudian, mengapa sistem informasi dikembangkan? Ya, ada yang masih ingat mengapa orang mengembangkan sistem? Siapa yang masih ingat? Silakan. Saya gambling ya, tanya kalian ya. Tuh, Adel. Adelia, kamu ada? Yuk. Ya. Coba dong jelasin alasan pengembangan SI yang kamu tahu. Silakan Adel. Ayo Adel. Ayo, menurut kamu mengapa sih mengembangkan SI? Atau pertanyaan saya ganti dulu Del ya. Mengapa Adel beli baju? Kebutuhan. Nah, kebutuhan. Jadi kira-kira ada nggak sih alasan pengembangan SI? Salah satunya adalah karena adanya kebutuhan menurut Adel? Iya ada Bu. Ada ya. Nah, kemudian saya gambling lagi. Gea, apa alasan pengembangan SI Gea menurut Anda? Ini Bu, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat waktu. Oke, terus? Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan. Wah, bahasanya kok ini banget ya. Barusan, Barusan googling ya Gea ya. tidak Bu, cuma Bu. Oke lah. Nah, Lena. 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 Ya Bu. Videomu mana Lena? Lihat dong. Apa alasan pengembangan SI yang kamu tahu Lena? Pengembangan SI. Iya.
Ayo apa? Bentar, Bu. Ayo. Meningkatkan mempermudah pekerjaan. Terus alasan lo ini, kenapa sih orang mengembangkan SI? Itu pertanyaannya. Lupa ya. Oke. Nah, jadi SI itu dikembangkan. Tuh, pertama tuh. Karena ada masalah. Ingat? Ada yang udah ingat? Oh iya. Ada yang ingat gitu? Iya, Bu. Ingat ya, karena ada masalah. Masalah pada Sistem yang lama. sistem yang lama. Ini siapa yang jawab nih? Lena ya? Sylvia, Bu. Oh, Sylvia. Ya, Sylvia. Masih ingat ya ternyata. Kalau udah ada pancingannya sedikit. Jadi, mengapa SI dikembangkan? Yang pertama karena ada masalah. Masalah di mana? Di sistem yang lama. Tadi kan saya tanya sama Adel. Adel, kamu kenapa sih beli baju? Karena butuh, Bu. Nah, butuh tuh karena apa? Jangan-jangan, oh ada masalah, Bu. Baju saya sudah sedikit. Atau baju saya kurang. Kan masalah tuh kan. Atau saya mau kondangan tapi nggak ada baju baru, Bu. Itu masalah tuh. Oke? Nah, jadi sistem yang lama ini mungkin saja ada permasalahan. Entah dia gagal, atau ada kekurangannya, atau ada masalah-masalah apa di dalam sistem yang lama sehingga diperlukan pengembangan. Ya, jadi sistem itu perlu dikembangkan. Misalnya, sistem yang lama tidak mensupport kegiatan dilakukan secara online, misal. Sehingga ada kesempatan nih, oh kita bisa mengembangkan sistem informasinya. Yang dahulunya semuanya offline, kita bisa ambil kesempatan buat jadi online. Atau, oh sistem yang lama ini nggak begitu cepat dalam menangani masalah tertentu. Apa ya peluangnya? Oh bisa nih ada peluang ini. Akhirnya dikembangkanlah sistem. Atau mau mendapatkan peluang tertentu, misalnya dia ingin menambah penjualan, menambah pemasukan. Kemudian adalah ide untuk membuat ini, membuat itu dengan mengembangkan SI. Itu yang pertama ya, ada masalah. Yang kedua, berkembangnya organisasi. Mengapa kita beli baju? Oh, badan saya berkembang, Bu. Ya. Badan saya berkembang. Dulu apa kata lagu tuh, kata iklan, bajuku dulu tak begini ya, tapi kini tak cukup lagi. Tuh. Jadi, orang juga bisa aja beli baju karena udah nggak muat lagi. Begitu juga dengan sistem informasi. Mengapa dikembangkan? Karena organisasinya sudah berkembang. Dulu, waktu organisasinya masih kecil, bisa sistem yang lama dipakai, masih support. Tetapi ketika dia berkembang, misalnya dulunya tidak punya cabang, sekarang jadi punya cabang. Dulunya di lini produksi tertentu, misalnya produksi A, sekarang produksinya A, B, C, D, berkembang dia. Dulunya cuman offline semua penjualannya, sekarang ada offline, ada online. Jadi dia berkembang. Dulunya cuman di apa misalnya di kota A, sekarang kota A, kota B, kota C, yang tadi saya bilang cabang juga ya, tuh kayak gitu. Jadi berkembang organisasinya, kemudian pasti di situ muncul permasalahan. Ya, sehingga gimana caranya supaya SI bisa mendukung perkembangan organisasi itu sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, jadi itu masalah yang berikutnya ya, atau alasan yang berikutnya dari mengapa SI dikembangkan. Kemudian yang ketiga, bersaing. Ya, antar perusahaan ada persaingan. Adanya persaingan antar perusahaan. Perusahaan A dengan perusahaan B. Perusahaan B dengan perusahaan C. Dan seterusnya. Sehingga si masing-masing perusahaan ini ingin menjadi yang paling baik dari antara semua perusahaan sejenis yang ada ya, saingan-saingan dia itu. Kemudian mereka akan berpikir bagaimana sistem informasi bisa dimanfaatkan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya. Ya, jadi gimana ya caranya? Misalnya tuh PTA itu saingan PTB. Kemudian PTA-nya pengen menyainginya, pengen
berada di posisi yang lebih atas. Kemudian dia berpikir, kira-kira bisa nggak ya sistem informasi digunakan agar saya lebih baik dibandingkan perusahaan itu. Begitu juga perusahaan yang saingannya itu, dia juga akan berpikir kayak gitu. Jadi alasan yang ketiga mengapa SI dikembangkan yaitu untuk mengantisipasi persaingan atau sebagai salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan di dalam menghadapi persaingan bisnis. Kemudian kesempatan. Ada kesempatannya, mumpung ya. Ada kesempatan yang bisa diraih dari pengembangan SI. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi saya di awal tadi. Contoh, ini sekarang pandemi nih. Apa-apa susah keluar, nggak boleh keluar, dilarang keluar gitu kan, dibatasi keluarnya. Kemudian beberapa perusahaan mungkin merasa ada peluang di situ. Ya. Kemudian supaya sampai ke konsumen bagaimana? Oh, harus mungkin dibangun sesuatu berbasiskan sistem atau teknologi informasi sehingga bisa sampai ke konsumen. Jadi itu ada kesempatan yang ingin diraih. Atau ingin perusahaannya bukan cuman di lingkup lokal saja, tapi dia mau lebih besar. Dia mau, saya nggak mau saingannya cuma lokal aja, kita mau nasional. Sehingga dia ingin meraih kesempatan supaya dia bisa dikenal juga di nasional, sehingga dia manfaatkan sistem informasi. Kemudian, aturan pemerintah. Bahkan aturan pemerintah pun bisa jadi alasan organisasi mengembangkan sistem informasi. Ada yang bisa jawab ini? Mengapa kok aturan pemerintah bisa menyebabkan sistem informasi dikembangkan? Ada yang bisa? Dery ada di sini, Dery? Dery Juardi? Tidak hadir di sini ya? Oke. Gea lagi, entar lah ya. Gea sudah tadi. Amelia, ada Amelia? Saya, Bu. Ya. Menurut Amelia, mengapa ya aturan pemerintah bisa menyebabkan organisasi itu mengembangkan sistem informasi? Maksudnya, Bu? Ini kan berbagai alasan sistem informasi dikembangkan. Salah satunya adalah aturan pemerintah. Mengapa aturan pemerintah itu bisa menjadi alasan berkembangnya SI? Ini sebenarnya mengulang materi ANSI loh. Bisa jawab, Amel? Iya, Bu. Oke lah. Nah, jadi ini maksudnya adalah pemerintah bikin peraturan, kemudian organisasi mau tidak mau, suka tidak suka harus mengembangkan sistemnya. Contoh sederhana, saat ini yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di kampus adalah mengenai kampus Merdeka. Ada yang pernah dengar? Sudah, Bu. Ya, kampus Merdeka itu memungkinkan Anda, mahasiswa, bisa kuliah di program studi lain. Ya, mungkin udah pernah dengar ya. Jadi Anda sistem informasi, Anda bisa kuliah nanti di teknik informatika, satu MDP. Atau bahkan, Anda bisa juga kuliah di program studi sistem informasi, tapi di kampus lain, bukan di kampus kita. Bisa juga mereka yang kuliah ke kita. Jadi bisa kita mahasiswa MDP kuliah keluar, atau mahasiswa luar kuliah di MDP, program studinya sama, atau sesama kampus dalam program studi yang berbeda, atau bahkan ke kampus yang berbeda dengan program studi yang berbeda. Itu pasti akan ada masalah gitu di situ kalau tidak disiasati dengan benar. Nah, karena adanya peraturan itu, ada gerakan kampus Merdeka itu, maka memaksa institusi-institusi pendidikan ini mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut ya mendukung program pemerintah itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan mengatur kurikulum sedemikian rupa agar bisa cocok dengan kampus Merdeka itu. Ya, jadi kurikulumnya diubah, diatur sedemikian rupa supaya cocok. Nah, mengatur kurikulum, kemudian nanti mungkin ada penjadwalan, kemudian ada juga nanti
penilaian, supaya bisa nilainya gimana dari kampus lain kok masuk ke kita, dan seterusnya, itu kan dirangkum semua. Nah, itu kan artinya sistem informasi yang selama ini berjalan, ada yang berubah tuh. Ada yang harus mengalami penyesuaian-penyesuaian. Nah, artinya sistem informasinya berkembang. Nah, itu salah satu contoh. Aturan pemerintah memberikan dampak atau menjadi alasan berkembangnya sebuah sistem informasi di dalam organisasi yang saya contohkan tadi di institusi pendidikan, khususnya di kampus yang tadi kita ceritakan. Nah, itu alasannya ya. Ada 6 yang terangkum di sini. Banyak alasan-alasan yang lain ya. Kemudian, nah secara umum, dimensi kelayakan sistem informasi ada itu, teknis. Artinya adalah, ini maksudnya adalah sebuah sistem informasi itu sebelum kita rancang, kan materi kita kan perancangan sistem informasi. Sebelum kita rancang, kita perlu tahu sistem informasi yang layak, ya. Dikatakan sistem informasi itu layak jika bagaimana ya. Jadi itu harus kita ketahui dulu. Sebelum kita merancang, kita tahu dulu sistem informasi yang layak itu yang seperti apa. Sama seperti kalau orang mau membuat, tukang jahit mau menjahit baju, dia harus tahu baju yang bagus itu yang seperti apa. Oh, yang sesuai dengan pola. Pola sesuai dengan apa? Sesuai dengan permintaan customer. Nah, ini juga kita harus tahu sistem informasi yang layak itu yang bagaimana. Ada 6 kriterianya. Ya, ada 6 kriteria kelayakan sistem informasi itu dikatakan layak. 1, dimensi teknis. Dimensi teknis artinya perangkat kerasnya tersedia, perangkat lunaknya tersedia agar sistem informasinya bisa berjalan, prosesnya bisa berjalan dengan normal. Yaitu 1, dimensi teknis. Jadi sebelum merancang SI, ketahui dulu, ada nggak perangkat kerasnya? Ada nggak perangkat lunaknya? Nah, ini nih biasanya terbentur kalau mahasiswa yang sedang KP. Mahasiswa KP angan-angannya jauh, ingin ini, ingin itu, merancang di tempat studi kasusnya atau di tempat KP-nya. Setelah ditanya oleh dosen pembimbing, ternyata diketahui tempat KP itu tidak memiliki perangkat keras, perangkat lunak yang memadai untuk dikembangkan idenya si mahasiswa itu. Ini artinya tidak layak secara teknis. Ada yang belum KP nggak di kelas ini? Ada yang belum KP? Belum, Bu. Siapa yang jawab? Belum, Bu. Oh, pada belum ya? Nah, rata-rata belum ya berarti. Nah, jadi kamu perhatikan ini. Oh iya, kamu semester 5 ini ya, belum KP ya. Nah, nanti perhatikan kalau mau KP, pastikan nih, dimensi pertamanya adalah layak secara teknis. Jadi kalau Anda punya angan-angannya bikin website ini, bikin aplikasi ini, bikin apa segala macam supaya tempat KP-nya itu kamu buatkan sistem informasi yang bagus. Lihat dulu nih, 1 dimensi kelayakannya teknis. Ada nggak perangkat keras mereka? Tersedia tidak? Tersedia tidak perangkat lunaknya? Ya, seandainya Anda sudah buat jadi, ternyata ketika Anda mau pasang ke tempat KP, dia nggak punya perangkat keras, nggak punya perangkat lunaknya, nggak mau beli perangkat lunaknya, nggak mau beli perangkat kerasnya, berarti kan nggak bisa diimplementasikan kan sistem informasi atau aplikasi yang Anda rancang itu. Artinya kan nggak layak kan. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi pastikan dulu di awal sebelum Anda mau mulai KP, Anda itu yang Anda rancang itu layak secara teknis. Yang pertama ya, tersedia perangkat keras, tersedia perangkat lunak untuk melakukan pemrosesan dari sistem yang Anda rancang. Kemudian, kelayakan berikutnya adalah pengembalian ekonomis. Pengembalian berarti berhubungan dengan yang didapatkan kembali. Dikatakan pengembalian karena kan mau membuat sistem informasi kan butuh biaya ya, butuh investasi. Jadi bagaimana pengembalian ekonomis dari nilai investasi yang ditanam dari pembuatan sistem informasi itu. Jadi ini dibandingkan kegunaan dengan biaya mendapatkan. Seandainya biayanya terlalu tinggi untuk manfaat yang tidak begitu penting, berarti dia tidak layak secara pengembalian ekonomis. Tapi seandainya memang biayanya besar untuk mengembangkan SI ini, tetapi walaupun biayanya besar,
nanti pengembangan ekonomisnya juga besar. Manfaat yang didapatkan perusahaan setelah sistem informasi itu dibangun juga besar. Itu berarti layak. Nah, jadi itu dimensi kelayakan yang kedua, yaitu pengembalian ekonomis. Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis. Kalau tadi berhubungan dengan uang, kalau ini berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang nggak bisa kita ukur dengan uang. Ya, contohnya kecepatan transaksi, walaupun nanti ujung-ujungnya bisa jadi uang juga sih. Atau profesionalitas kerja, atau kinerja. Oh, dengan adanya aplikasi ini kinerja karyawan meningkat. Kan sulit kan ngukurnya dengan uang, walaupun nanti ujung-ujungnya bisa sih sebenarnya. Nah, jadi itu pengembalian non-ekonomis, dimensi kelayakan yang ketiga. Yang keempat, hukum dan etika. Jadi jangan sampai yang Anda rancang itu melanggar hukum atau melanggar etika yang berlaku di organisasi itu. Kemudian layak secara operasional, artinya ada orang yang mau yang bisa menggunakan sistem yang Anda rancang. Jadi kalau Anda KP, jangan pula nanti KP di suatu tempat tetapi ternyata setelah dipasang aplikasinya nggak ada orangnya, nggak ada orang yang bisa pakai aplikasi kamu. Semua orang yang ada di organisasi itu sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri dan sudah sangat repot sehingga tidak ada lagi slot untuk ngurusin aplikasi kamu. Artinya itu tidak layak secara operasional, atau dia tidak mampu menggunakan aplikasi yang kamu buat, itu juga tidak layak secara operasional. Jadi ini berhubungan dengan orang yang akan menggunakan sistem informasi yang dirancang. Kemudian dimensi kelayakan berikutnya yaitu jadwal. Apakah sistem yang Anda rancang itu akan selesai sesuai dalam waktu yang ditetapkan? Ya, kalau KP Anda jadwalkan 1 semester, maka pastikan kira-kira bisa nggak di 1 semester. Tapi kalau Anda rancang 3 semester, ya kelamaan juga ya, masa mau KP 3 semester? Oke, gitu kira-kira. Jadi ini berhubungan dengan waktu. Kalau ini proyek, berarti kalau di luar waktu, udah kelewatan waktu, pasti kamu akan ada penalti-penalti sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke. Nah, kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran-ukuran dan metode-metode tertentu, serta ada juga dilakukan pengujian dari software yang dibangun. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini contoh model pengukuran kualitas perangkat lunak. Ini salah satu model. Jadi mengukur perangkat lunak itu ada beberapa modelnya, salah satunya ini. Jadi nggak mesti harus yang ini ya mengukurnya. Bisa juga ada dimensi yang lain, ada juga tools yang lain untuk mengukur kualitas perangkat lunak. Bisa juga diukur pakai PISA, Performance Information Control Economic Service itu ya, efisiensi. Nah, salah satunya selain itu adalah ISO 9126. Nah, ini adalah salah satu model pengukuran kualitas perangkat lunak. Ini dikeluarkan oleh ISO ya dan IEC. Nah, ISO 9126 ini mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Ini sudah dikembangkan untuk usaha mengidentifikasi atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Jadi ini adalah standar internasional untuk untuk mengukur kualitas sebuah software. Ya, tadi saya bilang bukan cuma ini, tetapi banyak yang lain. Nah, dimensinya ini ada dimensi maintainability, efisiensi, portability, reliability, functionality, dan usability. Nah, ini ada 6 karakteristik yang 6 tadi bulat-bulat itu. Dari segi fungsionalitas adalah kemampuan si aplikasi itu menyediakan fungsi yang sesuai kebutuhan pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Jadi, kebutuhan penggunanya misalnya penggunanya adalah bagian penjualan. Bagian penjualan apa sih kebutuhannya terhadap sistem? Oh, bagian penjualan harus mengetahui ini. Misalnya, dia harus mengetahui apa ya? Mengetahui jumlah barang misalnya, mengetahui stok barang dalam kondisi tertentu. Maksudnya adalah ya dalam kondisi tertentu, ada batasannya ya, tidak dalam semua kondisi. Nah, ini fungsionalitas. Contoh yang lain misalnya dosen di MDP terkait sistem informasi akademik butuh apa? Oh,
dosen itu yang pertama butuh jadwal. Ya, dia harus tahu jadwal, kapan dia mengajar, hari apa, jam berapa orang mahasiswanya, mata kuliahnya apa, ruangannya di mana kalau kita sedang tatap muka offline. Nah, jadi itu yang dibutuhkan yang pertama. Kemudian mahasiswanya siapa aja, itu juga dibutuhkan. Kemudian kalau si mahasiswa butuh apa? Butuh jadwal. Kemudian setelah berlangsung, butuh apa? Butuh dia bisa akses materi. Si dosen bisa upload materi, itu kebutuhannya. Kemudian ketika sudah berjalan, ada nilai, berarti si dosen butuh tempat untuk bisa memasukkan nilai. Nilainya apa saja, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di MDP kan ada kuis, UTS, UAS, lagi tugas. Ya, jadi ini kemampuan dari software untuk menyediakan fungsi tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Sesuai penggunanya. Oke, itu namanya fungsionalitas. Artinya, dikatakan dia berkualitas kalau secara fungsional nilainya baik. Si aplikasi itu menyediakan fungsi sesuai kebutuhan dan bisa diakses dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian, karakteristik berikutnya yaitu keandalan atau reliability, yaitu kemampuan perangkat lunak mempertahankan tingkat kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Jadi ini dia mampu mempertahankan kinerjanya. Misal, kalau pembelinya cuma satu, performanya seperti ini. Misalnya performanya kita bilang oke. Pembelinya 2, oke. Pembelinya 3, oke. Pembelinya 10, oke. Nah, pembelinya 100. Gimana? Bisa nggak dia mempertahankan kinerja seperti pembelinya 1 sampai 10 tadi? Ya, ini misalnya ada sebuah marketplace misalnya, ada transaksi dalam satu waktu yang sama. Kalau 1 pasti oke. 2 oke, 3 oke, dicek 10 oke. Nah, kalau 100 transaksi dalam waktu yang sama, kira-kira kinerjanya bagaimana? Nah, ini namanya reliability. Sama seperti kalau itu tadi penjualan ya. Kalau di MDP, contohnya kalau Anda lagi akses apa tuh yang sering ini ya, yang sering rame-rame aksesnya FRS ya, KRS. Iya kan? Ivanka? Ada Ivanka di sini? Iya, Bu. Ya, Ivanka kalau lagi akses KRS rame-rame kan biasanya kan, temennya juga gitu kan? Iya, Bu, bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Nah, kamu ngaksesnya di Prisma kalau nggak salah ya. Nah, Prisma itu dikatakan dia andal jika dia bisa mempertahankan tingkat kinerjanya, dia bisa kamu input mata kuliah, kamu pilih jadwal, semuanya bisa dibatasi, misalnya dibatasi sampai 100 pengguna. Satu pengguna sampai 100 pengguna kinerjanya harus sama, harus bisa jalan normal. Itu namanya andal. Ya, bisa diandalkan, bisa diandelin. Oke. Jangan sampai kalau satu mahasiswa yang akses Prisma oke banget dia cepat. Tapi kalau udah 100 lambat dia nanti. Nah, itu artinya nggak andal. Nah, yang andal ini yang itu tadi. Misalnya dibatasin sekali login, kan ada sesi-sesi ya kalau nggak salah yang saya tahu. Anda itu kan kayak ada ngeklik antrian gitu mungkin ya. Iya nggak sih? Di Prisma. Kalau dulu sih kayak ada sistem antrian, nggak tahu kalau sekarang. Nah, jadi misalnya dibatasin 100 pengguna dalam satu sesi. Nah, 100 pengguna itu oke nggak tuh performanya si Prisma? Kemudian yang ketiga adalah kebergunaan atau usability. Ini adalah kemampuan si softwarenya untuk dipahami oleh pengguna, dipelajari pengguna, digunakan oleh pengguna, dan menarik bagi pengguna dalam kondisi tertentu tapi. Ya, artinya ini dinilai dari segi kegunaan. Kenapa dibilang dalam kondisi tertentu? Karena kan nggak selamanya sistem itu pasti menarik bagi kita. Contohnya sekarang kamu kan sudah masa bodoh dengan Prisma ya? Ya, Ivanka? Iya, Bu. Ya, sudah nggak peduli lagi kan sama KRS-an sekarang kan? Sudah, Bu. Iya, karena apa? Iya, karena sudah dapat kelas. Nah, itulah makanya dari tadi itu dibatasi dalam kondisi
tertentu dari semua kalimat ini kan, dalam kondisi tertentu. Ini juga nih, Anda mudah memahami, mudah mempelajari, mudah menggunakan, dan bagi Anda sangat menarik aplikasi itu dalam kondisi ketika Anda mau KRS-an. Jadi jangan sampai Anda bingung, ini klik apa ya? Selanjutnya klik apa? Nah, itu artinya dia tidak usability, tidak usable. Usability-nya nilainya jelek. Selanjutnya klik apa? Membingungkan bagi pengguna. Kalau membingungkan berarti usability-nya jelek. Nah, kalau Anda tahu, oh habis ini klik ini, kemudian next-nya ini, kemudian kamu udah tahu, lihat dari formnya kamu udah tahu harus isi apa. Itu berarti usability-nya bagus. Kemudian yang keempat adalah efisiensi. Kemampuan perangkat lunak memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Efisien. Ya. Jadi dia bisa bekerja dalam kondisi yang kondisi tertentu yang sumber dayanya itu sangat efisien dia manfaatkan. Ya, jadi dia hemat sumber daya. Ya, itu dikatakan efisien. Tidak boros memori, tidak boros waktu dalam loadingnya. Nah, itu namanya efisien. Kemudian maintainability atau pemeliharaan, ini maksudnya adalah si software itu bisa softwarenya bisa dipelihara. Dipelihara itu maksudnya dirawat, atau seandainya ada perubahan bisa diubah gitu. Jadi tidak statis. Jadi perangkat lunaknya gampang diubah ketika ada permintaan perubahan. Jangan sampai perangkat lunaknya statis, tidak bisa diubah-ubah. Itu berarti dia nilai maintainability-nya sangat jelek. Kemudian yang terakhir, portability. Portability artinya softwarenya itu mudah untuk diakses dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Bisa ditransfer dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Misal dia sediakan dalam bentuk website, dia sediakan dalam bentuk mobile. Mobile pun dia ada versi Android, ada versi iPhone. Itu namanya portability. Kemudian kalau diakses lewat web, mau pakai aplikasi browser apapun, bisa normal. Itu namanya portability. Oke, jadi itu ada 6 karakteristik kualitas menurut ISO 9126. Itu hanya sekilas saja ya. Nah, ini tadi penjelasannya sama nih. Oke, ini saya jelasin tadi ya. Tuh, jadi functionality bisa dilihat dari mana gitu ya. Kemudian reliability bisa dilihat dari mana. Ini Anda bisa tinggal dibaca saja dari videonya nanti sama dari materi. Tapi penjelasan saya tadi mewakili ini, kemudian usability-nya, efisiensinya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada beberapa pendekatan pengembangan sistem. Ingat nggak ya? Ada nggak yang masih ingat ini sebenarnya? Saya mau tanya, sama siapa ya? Marcelino. Mana Marcelino? Marcelino? Tidak ada orangnya? Adelia lagi, nanti dulu. Debbie, ada Debbie nggak? Nah, pura-pura ada ado galau kamu nih ya? Ya, Bu. Oke, Debbie, masih ingat nggak kamu ada pendekatan pengembangan sistem ini? Di ANSI dulu. Nggak ingat, Debbie? Iya, Bu, ingat. Apa? Enggak. Ah, jadi ingat atau enggak nih? Nggak ingat. Aduh, Debbie. Enggak ingat, Bu. Nah, jadi ini ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan pengembangan sistem. 1, bawah naik. Ini artinya sistemnya dikembangkan dari lini bagian bawah dulu, baru ke atas. Misal, dari kecamatan dulu, baru ke provinsi, baru ke nasional, bawah dulu. Oke. Dari lingkup yang kecil-kecil dulu, baru nanti dia naik. Itulah pendekatan bawah naik. Oke. Misalnya mau mengembangkan sensus penduduk misalnya se-Indonesia kan berarti, tetapi ini dikembangkan di bagian bawah dulu, di daerah dulu, per provinsi.
nanti baru naik ke atas, mungkin kayak gitu ya. Jadi itu contoh aja. Atau mau bikin aplikasi yang lain, pokoknya dia dari bagian bawah, bagian operasional, bagian transaksional dulu, baru dia ke atas. Kemudian atas turun atau top down, kebalikannya, dari atas dulu, dari nasional dulu baru ke bawah. Nah, jadi ini dari manajer puncak dulu. Jadi dia bikin sistemnya untuk eksekutif dulu, baru ke level operasional. Kemudian sebagian, berarti nggak semuanya kalau sebagian, namanya sebagian ya. Oh, ini mau bagian keuangan aja. Atau oh, ini hanya bagian penggajian saja. Atau oh, sistemnya hanya bagian penjualan saja. Atau sistemnya hanya bagian penerimaan mahasiswa baru saja. Tidak ada yang lain. Itu namanya sebagian. Kalau menyeluruh, ya berarti keseluruhannya ya. Tidak ada yang tidak. Semuanya dikembangkan. Ya, dari mulai A sampai Z yang ada di organisasi itu semuanya dikembangkan sistem informasinya. Modular berarti per modul pengembangannya. Dimulai dari modul-modul tertentu. Ya. Misalnya kalau mau bikin marketplace, oh modul yang dibuat katalog dulu. Setelah katalog mungkin nanti modul pembayaran dan lain-lain, yaitu namanya per modul. Nah, secara formal, desain sistem informasi didefinisikan sebagai beberapa tugas yang berfokus pada spesifikasi detail solusi berbasis komputer. Jadi, secara formal artinya adalah tugas yang berfokus untuk merancang sistem komputer. Bagaimana solusi berbasis komputer? Ya, secara formal itu maknanya ya. Analisis sistem menekankan pada masalah dalam hal bisnis. Analisis mata kuliah yang kita pelajari di semester 4 lalu menekankan pada masalah bisnis. Sedangkan perancangan sistem informasi yang kita pelajari di semester 5 ini yaitu fokusnya pada masalah implementasi atau masalah-masalah teknis. Kalau kemarin kita belajar masalah-masalah bisnis di semester 4, ini kita masalah-masalah teknisnya, masalah-masalah implementasinya. Gitu ya. Kemudian, setelah tahap analisis sistem dilakukan, maka analis orangnya sudah mendapatkan gambaran mengenai hal yang harus dikerjakan. Lalu, memikirkan bagaimana sistem tersebut bisa dibentuk atau dikembangkan. Artinya, seorang analis harus melalui fase analisis dulu sebelum ia merancang solusi dari hasil analisis itu. Jadi tidak boleh dilewatkan fase analisis. Harus selesai dulu fase analisis, didapatkan permasalahan, didapatkan kebutuhan, didapatkan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, barulah dia bisa merancang. Jadi kalau fase itu belum selesai dilewati, dia nggak bisa sebenarnya ke fase perancangan. Karena apa yang mau dirancang nanti tidak sesuai dong dengan kebutuhan rancangannya. Jadi harus dilewatkan dulu fase analisis. Kemudian tahapan ini yang disebut tadi setelah lewat fase analisis, barulah disebut dengan fase perancangan sistem. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kita lanjut ya. Nah, perancangan SI itu ada dua bagian secara garis besar. Ada yang dikatakan perancangan sistem secara umum, ada perancangan sistem secara terperinci. Ya, jadi ini kalau yang secara umum dikatakan nama lainnya yaitu konseptual atau logika atau logis atau makro. Sedangkan yang rinci itu perancangan sistem secara fisik. Jadi itu dua konsep besarnya ya, dua pembagian besarnya. Nah, perancangan sistem itu bagian dari siklus pengembangan ya. Tadi sudah yang ada lingkaran 5 lingkaran tadi yang saya bilang sebelum mati dia tidak akan berhenti. Nah, perancangan bagian dari siklus itu. Ya, yaitu setelah tahap analisis. Di dalam perancangan sistem dilakukan pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu yaitu kebutuhan utama dari sistem.
Jadi sudah didapat hasil analisis, sudah diketahui kebutuhannya apa, permasalahannya apa, kemudian bagaimana kebutuhannya. Nah, ini definisikan dengan jelas. Apa yang menjadi kebutuhan utama dari sistem. Sehingga nanti bisa kita rancang model sistem informasi yang akan dibuat dari kebutuhan itu. Kemudian setelah perancangan, langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan. Ya, setelah dirancang, diimplementasikan. Sama seperti kalau kita mau bikin baju, setelah dirancang, digambar polanya, maka implementasikan, potong kainnya, jahit, dan lain-lain sampai selesai bajunya. Nah, kemudian rancangan seharusnya menggambarkan bagaimana suatu sistem nantinya akan berjalan. Jadi rancangan harus merupakan gambaran yang jelas terhadap bagaimana sistem informasi itu nanti berjalan. Kemudian, bentuk dari rancangan itu bisa gambar, ya, perencanaan, sketsa, aturan-aturan, itu bentuknya. Dan juga menyangkut konfigurasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Ya, jadi kita harus memikirkan bagaimana nanti konfigurasi perangkat lunak dan perangkat kerasnya di fase perancangan. Kemudian tujuan dari perancangan sistem yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan. Ya, jadi agar kebutuhan pemakai yang sudah didefinisikan pada tahap analisis dapat terpenuhi. Misal, pada tahap analisis kita sudah tahu kebutuhan pengguna adalah, contoh penggunanya adalah dosen. Dosen harus mengetahui, apa misalnya, harus mengetahui daftar mahasiswa. Nah, maka kita pikirkan untuk merancangnya, bagaimana merancangnya supaya daftar mahasiswa diketahui oleh dosen. Ya, bagaimana caranya? Rancanglah. Oh, formnya seperti ini. Menggunakan antarmukanya seperti ini. Pakai website aja atau pakai apa? Oh, ada tabelnya. Oh, ada ini. Nah, itu namanya merancang hasil analisis kebutuhan yang udah didefinisikan pada fase sebelumnya. Kemudian memberikan gambaran supaya orang yang mau mengimplementasikan rancangan ini mengerti maunya ini apa. Jadi yang pertama memenuhi kebutuhan dari fase sebelumnya yang udah dianalisis. Berikutnya adalah rancangan ini akan memberikan gambaran kepada yang akan mengimplementasikan rancangan kita. Jadi biar dia tahu, ini maksudnya ini apa, maksudnya si desainer ini apa, bikin apa. Jadi harus satu bahasa ya, harus satu bahasa yang sama. Jadi baik itu perancang maupun programmernya harus sama-sama memahami bahasa yang digunakan. Misalnya dalam penggambaran diagram, maka dua-duanya harus bisa memahami diagram itu. Yang buatnya pasti bisa, yang bacanya juga harus bisa membacanya supaya satu bahasa ya, satu langkah. Nah, jadi kebutuhan sistem itu benar-benar dapat dipenuhi. Itu tujuan utama tadi ya. Kemudian ini ada beberapa strategi atau teknik dalam melakukan desain sistem. Ada desain terstruktur, ada information engineering, ada prototyping, ada OOD atau object oriented design, ada rapid architecture development, ada joint application development. Nah, yang 3 atas ini disebut dengan model driven atau pendekatan sistem yang menekankan penggambaran model ya untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari sebuah sistem. Jadi yang 3 ini namanya model driven. Nah, ini desain terstruktur. Desain terstruktur modern menguraikan proses menjadi komponen-komponen. Jadi dikatakan terstruktur karena dia memang distrukturkan berdasarkan proses-proses. Kemudian dari proses nanti ada subproses. Ya, kalau Anda pernah melihat DFD, nah itulah pasti sudah pernah ya di ANSI kan waktu itu. Di DFD kan ada penomoran tuh. Ada nomor 1, nomor 2, 2.0 gitu kan. Nah, di dalam 2.0 itu ada 2.1, 2.2. Kemudian di dalam 3.0 ada 3.1, 3.2. Di dalam 3.1 ada 3.1.1 dan seterusnya. Nah, itu artinya terstruktur. Ya, jadi sistem itu diuraikan berdasarkan proses-proses dan subproses yang ada.
Nah, desain terstruktur berusaha memfaktorkan sebuah program ke dalam hierarki modul top down yang punya properti itu. Modulnya harus kohesif, artinya masing-masing modul hanya melakukan satu fungsi. Jadi kalau memecahkan atau menguraikan DFD, pastikan satu proses itu memang satu fungsinya, tidak ada fungsi yang lain, tidak multifungsi dia. Kemudian modulnya harus loosely coupled atau sangat tidak memiliki ketergantungan yang sangat sedikit dengan modul yang lain. Jangan sampai satu modul sangat erat kaitannya dengan modul lain, satu proses sangat erat kaitannya dengan proses lain. Jadi itu dua hierarki yang harus yang harus diperhatikan dalam membuat rancangan terstruktur. Kemudian ada information engineering. Nah, ini teknik untuk merencanakan, menganalisis, dan mendesain sistem informasi yang menitik beratkan kepada data. Kalau tadi kepada proses-proses, ini kepada data. Model IE mengilustrasikan dan menyesuaikan data dengan proses sistem. Kemudian ada, nah ini model IE ini disebut dengan, model datanya disebut dengan ERD, atau Entity Relationship Diagram. Nanti juga kita akan belajar di pertemuan, ini Anda pelajari di mata kuliah SBD, ya, tetapi nanti kita agak menyinggung ini sedikit. Kemudian, nah ini contoh diagram hubungan entitas fisik dan IE. Nah, kemudian prototype itu artinya pemodelan, ya, model yang lebih kecil. Bentuk prototyping itu sangat sederhana sampai ke sangat kompleks, ya. Jadi bisa sangat sederhana ditulis pakai pensil aja bisa, atau sangat kompleks menggunakan tools penggambaran berbasis komputer. Ya, jadi itu prototyping. Kemudian ini dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mempertemukan antara keinginan pengguna dengan keinginan dan kebutuhan pengguna, antara keinginan pengguna dan kebutuhannya. Karena kadang-kadang si pengguna tidak mengetahui apa yang dia butuhkan. Yang dia tahu adalah apa yang dia inginkan saja. Dia pengen ini, itu, ternyata itu bukan kebutuhan. Ya, jadi supaya keinginan dan kebutuhan penggunanya bisa klop, maka teknik yang dianggap paling efektif adalah menggunakan teknik prototyping atau pemodelan, ya. Jadi benar-benar si penggunanya lihat, oh kayak gini modelnya, oh iya benar. Ya, dibuat prototipenya, dibuat miniaturnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini contoh prototyping yang sangat sederhana, ini ditulis saja. Oh, misalnya ini ada sebuah formulir, ada tombol di sini, ada back, forward, stop, home, search, print. Kemudian ini ada logonya. Kemudian ini ada beberapa menu. Guys, berarti ini laki-laki ya, girls, perempuan, kids, anak-anak. Oh, ini kayaknya jualan produk fashion nih kayaknya nih. Kemudian customer service di sini. Oh, berarti kalau ngeklik ini akan pergi ke halaman layanan pelanggan. Kemudian ini adalah shopping chart atau keranjang belanja. Keranjang belanja isinya apa? Oh, keranjang belanja isinya item, description, color, size, status, quantity, price, total. Kemudian di keranjang belanja ini nanti ada subtotal. Kemudian nih ada pajaknya juga. Kemudian ada total yang harus dibayar berapa. Nah, kemudian di sini ada yang bisa diklik return policy atau kebijakan pengembalian. Kemudian di sini ada tombol continue shopping kalau mau belanja lagi, atau check out kalau mau selesai melakukan pembelanjaan dan mau bayar. Nah, jadi itu dengan melihat gambar ini kan walaupun cuma coret tangan kan kelihatan. Oh, ini kita yang tidak tahu menau aja dengan apa yang dicoret-coret orang itu kita tahu, oh ini kayaknya bikin aplikasi belanja online. Itu keranjang belanjanya. Gitu. Ya, jadi itulah prototyping yang sederhana saja mudah nih kita tahu. Apalagi kalau dia menggambarkannya dengan baik atau dia menggunakan aplikasi tertentu sehingga kita bisa benar-benar ngeklik. Ya, kalau ini kan cuma ngeliat kan, ini aja udah enak ngelihatnya. Kemudian nih contoh prototype. Nah, saya mau tanya gambling ya. Siap-siap. Amelia lagi. Yang lain lah. Derry Juardi. Kamu nih cuman berapa ya di sini orangnya? Ada Derry? Tidak ada? Marcelino lagi? Mana Marcelino? Ya, Bu. Ya.
Marcel, kalau kamu melihat contoh prototipe yang ada di layar, itu contoh prototipe dari apa ya? Dari apa? Kan Rumah ada tuh sakit, Bu. rumah sakit. Oke, dari apanya? Bagian apa di rumah sakit itu? Pasien, Bu. Mendaftar pasien kayaknya ya. Karena itu jelas kan tertulis di situ data pendaftaran rawat jalan. Artinya ini adalah formulir bagi calon pasien atau ya bagi pasien untuk rawat jalan, untuk berobat rawat jalan. Artinya dia nggak menginap, tidak opname. Nah, jadi di sini ada apa aja? Oh, ada ID pasien. ID pasiennya bisa diapain ini, Marcel? Dicari, Bu. Iya, bisa dicari dengan menekan tombol Terus. browse. Ya. Kemudian ini ada nama pasien. Kemudian ini ada tambah pasien baru. Berarti kan dia kalau mau nambah ini mungkin bersih gitu ya. Nah, kemudian kira-kira tombol lanjut ini untuk apa, Marcel? Untuk next, Bu, selanjutnya. Iya, untuk mengisi formulir yang lain, siapa tahu ada gitu ya, sampai ketemu tombol simpan. Biasanya gitu kan? Iya, Gitu Bu. kan? Iya, jadi sampai ketemu tombol simpan barulah si data pendaftaran itu tersimpan. Nah, ini contoh prototype. Jadi membuatkan miniaturnya dari sistem. Ya. Boleh bentuknya gambar coret tangan kayak yang tadi, nih. Boleh juga pakai kayak gini, bantuan aplikasi tertentu, misalnya Visio atau Word atau apa. Boleh juga Anda benar-benar membuatkan aplikasinya. Tetapi misalnya aplikasinya belum terhubung ke database. Nah, itu juga prototyping. Ya, jadi ada banyak cara untuk melakukan prototyping. Nah, ini contoh prototype juga nih. Tuh. Tadi saya bilang kan bisa juga kita bikin aplikasinya yang bisa diklik tapi belum terhubung ke database. Contohnya ini. Ini kalau diklik bisa nih, klik ke sini, klik ke situ. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah object oriented design. Ini adalah desain dan pemodelan yang berorientasi objek. Nanti menggambarkannya kita akan menggunakan diagram-diagram UML atau Unified Modeling Language. Ya, ini adalah perluasan dari strategi analisis berorientasi objek. Nah, biasanya kalau di pemrograman berorientasi objek akan akrab kita di telinga kita dengan konsep-konsep polimorfisme, inheritance, enkapsulasi, objek sudah pasti, class, abstraction. Nah, ini beberapa konsep yang sangat familiar di perancangan berorientasi objek. Kemudian ada RAD dan JAD. RAD itu pendekatan desain yang menggunakan teknik terstruktur, prototyping, jadi digabung ya. Ada pendekatan terstruktur, digabung dengan prototyping, digabung pula dengan JAD. Ini JAD yang di bawah yang warna ungu. Jadi rapid itu menggabungkan. Namanya rapid ya. Kemudian ada JAD atau Joint Application Development. Ini teknik yang melengkapi analisis sistem dengan teknik desain lain dengan cara mengambil peran sebagai fasilitator di antara owner, user, designer, dan builder. Itu JAD. Nah, setelah kita, nah ini analisis keputusan ya, setelah mau dirancang nih, nah maka ada analisis keputusan namanya. Jadi ini adalah fase ketika harus diputuskan sistem yang bagaimana yang akan dibuat. Jadi kan udah dibikin kandidat-kandidat dari beberapa rancangan kandidat yang sudah diusulkan. Nah, kita harus memilih yang mana yang harus dibuat. Kandidat yang mana yang harus dibuat. Ya, apakah kandidatnya yang membeli perangkat lunak, atau yang membuat sendiri, atau yang kerjasama, atau kandidatnya adalah yang berbasis website, atau yang lain berbasis mobile, atau yang lainnya desktop misalnya. Nah, kemudian ini beberapa perbedaan pendekatan terstruktur dengan berorientasi objek. Terstruktur itu dikenal dengan SSAD atau Structured Analysis and Design. Kalau objek itu OAD, Object Oriented Analysis and Design.
kalau terstruktur itu pendekatannya secara fungsional, jadi berdasarkan fungsi. Makanya kita mengenal kelas, mengenal objek. Makanya kita mengenal fungsional ya, mengenal proses. Maaf ya, tadi salah tuh. Saya otaknya ke objek. Jadi kalau terstruktur kan itu misalnya kayak contohnya DFD tuh perancangannya tuh. Kita akan mengenal proses dan subproses. Jadi melihat sesuatu berdasarkan fungsinya. Sedangkan objek, kita akan melihat sesuatu berdasarkan objeknya. Makanya kita kenal kelas, makanya kita kenal objek. Nah, kalau di pendekatan terstruktur, dekomposisi permasalahannya dilakukan berdasarkan fungsinya atau prosesnya secara hierarki, mulai dari konteksnya sampai proses-proses rincinya. Makanya kalau DFD, kita kenal dulu pertama ada diagram konteks, yang akhirnya didekomposisi, kemudian didapatkan DFD rinci. Sedangkan kalau pendekatan berorientasi objek, dekomposisinya berdasarkan masalah, berdasarkan objek yang ada pada sistem. Nah, kemudian katanya sih pendekatan berorientasi pendekatan yang terstruktur ini lebih sulit digunakan dalam pembangunan sistem, tapi tergantung sebenarnya sama orangnya. Sedangkan kalau yang OAD lebih mudah digunakan. Tapi mengapa lebih mudah digunakan? Karena ini kan konsepnya adalah objek-objek, bukan proses. Objek kan lebih kecil, lebih spesifik dibandingkan proses. Jadi dikatakan lebih mudah dikembangkan. Kemudian terstruktur ini tidak fokus pada coding, sedangkan pendekatan berorientasi objek ini fokusnya pada coding. Yang terstruktur menekankan kinerja tim, OAD-nya tidak. Nah, ini ada beberapa tekanan-tekanan dalam desain, perancangan atau desain, ya, atau dikenal juga dengan design force. Jadi ada beberapa penekanan dalam perancangan sistem. Yang pertama, harus terpadu. Jadi jangan sampai sistem yang dirancang ini terpisah-pisah. Nah, jadi bagaimana merancang itu? Walaupun awalnya memang kan tadi ada pendekatan pengembangan sistem, ada yang modular, ada yang sebagian. Walaupun awalnya kita sebagian-sebagian dulu, tetapi jangan dilupakan bahwa suatu hari nanti sistem ini akan menjadi satu sistem yang besar. Ya, jadi dia harus terpadu. Kemudian perhatikan jalur pemakai, query, desain layar, umpan balik, help bahkan ya. Jadi jangan sampai penggunanya tidak tahu mau bertanya ke siapa, jadi sediakanlah fitur help. Pengendalian kesalahan dan desain workstation-nya. Kemudian ada tekanan persaingan, jadi sistem yang dirancang itu mampu meningkatkan produktivitas dan mempertimbangkan lingkungan persaingan. Perhatikan kualitas dan kegunaan informasi dari segi waktu, akurasi, dan relevansi. Kemudian perhatikan kebutuhan dari sistem, karena kebutuhan itu bisa berubah, jadi harus si sistem yang dirancang itu harus bisa mengantisipasi perubahan. Kemudian kebutuhan pengolahan data, ya, jangan sampai sistem yang kita buat hanya kita uji dengan data yang sedikit, kemudian ketika dipakai untuk data yang banyak ternyata nggak bisa dipakai. Nah, jadi cek bagaimana kebutuhan datanya. Kemudian organisasinya bagaimana, karena tipe-tipe organisasi berbeda, akan berbeda pula cara organisasi itu untuk melihat sesuatu, dan akan berbeda pula nantinya sistem yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kalau sistemnya dipakai oleh akademisi, dipakai di dunia akademik, di kampus misalnya, akan berbeda dengan kalau sistem itu, aplikasi itu akan digunakan di retail, toko, atau di pabrik, atau di asuransi, atau yang lain ya. Jadi perhatikan faktor organisasi. Kemudian perhatikan biaya. Ini sangat penting. Jangan sampai biaya untuk mendapatkan sebuah sistem lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi harus minimal, harus seimbang. Kemudian perhatikan manusia yang akan menggunakannya, user interface. Jadi kalau penggunanya kira-kira familiar dalam menggunakan perangkat aplikasi, ya mungkin Anda akan lebih mudah dalam merancang formnya. Tapi kalau dia tidak familiar menggunakan komputer, mungkin Anda akan harus berpikir lebih ekstra
gimana ya rancangannya supaya mudah dipahami, supaya user friendly. Ya, jadi itu user interface. Kalau penggunanya memiliki waktu yang banyak untuk duduk di depan komputernya, kemudian dia bisa memasukkan data dengan pengguna yang tidak banyak waktu untuk menginputkan datanya. Misalnya dia tidak banyak waktu karena misal pekerjaannya banyak, jadi dia nggak bisa ngetik itu satu persatu. Gimana kira-kira nanti user interface-nya? Apakah kita bantu dengan misalnya barcode atau QR code, ya, atau kita bantu dengan yang lain, scanner yang lain, atau kamu bisa panggil saja datanya. Jadi itu user interface. Kemudian kalau yang menggunakan aplikasinya, misalnya kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk dia ngetik-ngetik, juga harus kamu pikirkan. Dia harus pakai aplikasi, tapi dia nggak memungkinkan bagi dia untuk mengetik. Misalnya tangannya kotor, ya, misalnya ini petugas lapangan, ya, atau dia montir, tapi montir itu harus ngambil barang sendiri. Kemudian nanti barang yang diambil dari gudang itu harus terdata. Gimana ya caranya ngakalinnya? Ya, harus kamu pikirkan bagaimana antar mukanya. Jadi dia bisa ngambil barang sendiri, supaya nggak lewat admin lagi, dia bisa ambil barang, tapi dia mungkin nanti bisa scan. Ya, sambil lewat scan, kemudian dia kembali lagi ke pekerjaan dia. Kemudian kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, kelayakan secara hukum, kelayakan operasional, kelayakan jadwal juga harus diperhatikan. Yang ada 6 dimensi kelayakan di depan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena materi kita sudah selesai nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini saya ingatkan, materi ini bersumber dari buku yang ada di layar ini, bisa diklik dari file presentasi yang saya bagikan di Spon. Silakan dicek. Kemudian yang mau memutar ulang materi ini juga silakan. Nanti akan ada pertanyaan, Anda bisa lihat di kolom komentar di video. Kemudian Anda jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dengan membalasnya. Jadi bukan dengan membuat komentar baru ya, tetapi membalas komentar itu. Sertakan nama dan NPM Anda supaya saya tahu siapa yang menjawab. Kalau username saja kan kadang-kadang berbeda ya, username kamu dengan nama asli kamu. Kemudian akan mendapatkan poin 1 untuk UTS yang menjawab pertanyaan setelah video ini saya unggah. Dan maksimal Anda menjawabnya, mendapatkan poin itu adalah sebelum pertemuan 3. Jadi sebelum hari apa kita, Selasa ya? Selasa atau Senin kita kuliah lagi? Ya, Selasa ya. Oke. Jadi sebelum pertemuan 3, sebelum hari Selasa, Anda boleh menjawab dan mendapatkan poin. Kalau setelah hari Selasa artinya nggak dapat poin lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu hari Selasa jam 9.40 ya. Iya, Bu. Oke, sampai ketemu. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu.